Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa yang baik, tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Markus 13 ayat 24 sampai 32. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Darah Yesus bersihkan hati kami menjadi suci kudus di hadapan Tuhan. Firman yang ditaburkan, firman yang akan bertumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah 100 kali lipat dalam seluruh hidup kami. Berfirmanlah kepada kami sekalian, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Markus 13 ayat 24 sampai 32. Kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saatnya itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca dengan tema langit dan bumi berlalu, janji Tuhan tetap selama-lamanya. Seringkali ketika kita membaca bagian Alkitab tentang akhir zaman, reaksi pertama kita adalah rasa takut atau cemas. Gambaran tentang matahari yang gelap, bintang-bintang yang gugur, dan guncangan kuasa langit di ayat 24-25 terdengar mengerikan. Namun jika kita menyelami hati Tuhan, dalam perikop ini pesannya bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan kepastian yang teguh bagi umatnya. Ada 3 poin perenungan. Yang pertama, segala yang bersifat sementara. Yang pertama, segalanya bersifat sementara, kecuali firman Tuhan. Yesus memberikan pernyataan yang sangat berani dan menghibur di ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Di dunia ini kita sering menggantungkan rasa aman kita pada hal-hal yang terlihat stabil, seperti pekerjaan, tabungan, kesehatan, atau status sosial. Namun Markus 13 mengingatkan kita bahwa bahkan akan alam semesta yang tampak kokoh pun suatu saat akan berakhir. Satu-satunya hal yang abadi adalah Tuhan dan firman-Nya. Ini adalah undangan bagi kita untuk memindahkan sandaran hidup kita. Jangan bangun rumah di atas pasir yang bisa bergeser, tetapi bangunlah di atas batu karang, janji Tuhan.
bangunlah di atas batu karang, janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang kedua, pelajaran dari pohon ara. Kepekaan rohani dalam ayat 26, Yesus menggunakan perumpamaan pohon ara. Ketika rantingnya lembut dan bertunas, kita tahu musim panas sudah dekat. Tuhan ingin kita memiliki kepekaan rohani. Jangan menjalani hidup dengan mata tertutup, sibuk dengan rutinitas duniawi sehingga lupa melihat tanda-tanda samaan. Kepekaan ini bukan berarti kita menjadi paranoid, melainkan kita menjadi waspada. Kita menyadari bahwa setiap kejadian di dunia ini sedang bergerak menuju penggenapan rencana Allah. Yang ketiga, ketidaktahuan yang membawa kita mendekat. Ayat 32 adalah kuncinya. Tetapi tentang hari dan saat tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa saja. Mengapa Tuhan merahasiakan waktunya? Jika kita tahu waktunya masih lama, kita mungkin akan menunda pertobatan dan hidup sembarangan. Jika kita tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat, kita mungkin akan hidup dalam kepanikan. Ketidaktahuan ini dirancang Tuhan agar kita bergantung padanya setiap hari. Karena kita tidak tahu kapan Dia datang, kita diajak untuk hidup setiap hari. Kita diajak untuk mengasihi. Sekarang kita diajak untuk melayani saat ini juga. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita sekalian supaya menjadi anak-anak yang rajin dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di tengah berita dunia yang seringkali meresahkan atau pergumulan hidup yang membuat masa depan terasa gelap, ingatlah. Yang pertama, Raja kita akan datang dengan kemuliaan. Akhir dari cerita dunia bukanlah kehancuran total, melainkan kedatangan Kristus yang menang. Yang kedua, tugas kita adalah bersiap, bukan meramal. Jangan habiskan energi untuk memprediksi hal-hal yang tidak perlu kita tahu. Tapi habiskan energi untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hidup benar dan berjaga-jagalah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memegang kendali atas sejarah dunia dan hidup kami. Ajar kami untuk tidak takut menghadapi masa depan karena kami tahu firman-Mu kekal. Tolong kami untuk hidup bijaksana setiap hari, menantikan kedatangan Tuhan dengan sukacita, bukan dengan ketakutan. Tolong kami, hanya dari Tuhan saja datang pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.